Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Oh. Dari mana ini? Saya dari kampus Oh, dari kampus. Kuliah di mana, Mas? di Unila. Oh, di Unila. Kalau boleh tahu namanya siapa nih? Sebelum kita mulai konselingnya. Mas di sini mau konseling kan ya? Iya. Oh ya. Nama Namanya saya siapa? Abdillah. Oh, Abdillah. Nah, jadi Mas Abdillah kan kesini maksud kedatangannya ingin konseling ya. Iya. Sebelumnya Mas Abdillah ini udah pernah konseling belum sebelumnya? Belum pernah. Oh, belum pernah. Nah, jadi saya di sini izin untuk ini ya, menjelaskan konseling itu apa. Jadi konseling itu suatu proses untuk membantu seseorang dalam memecahkan masalah yang dibantu oleh gimana ya Pak, petugas yang profesional gitu, oleh seorang yang profesional. Iya. Nah, jadi di dalam konseling ini ada beberapa asas tuh. Yang pertama, asas keterbukaan. Nah, jadi asas keterbukaan itu nantinya Mas Abdillah dapat menceritakan apa yang ada di dalam yang ingin diceritakan oleh Abdillah dengan yang sebenarnya. Jadi tidak ada yang gimana, tidak mengada-ngada atau apalah itu. Nah, lalu yang kedua ada kesukarelaan. Nah, jadi kesukarelaan di sini Mas Abdillah kesini tanpa paksaan siapapun kan. Iya. Nah, jadi yaitu, jadi Mas Abdillah datang ke sini tanpa paksaan seorang pun. Yang ketiga ada asas kerahasiaan. Nah, nih asas kerahasiaan itu jadi sesuatu yang kita bicarakan di dalam konseling ini nanti, insya Allah apa yang bersifat pribadi bagi Mas Abdillah tidak menyebar ke khayal aramai. Iya. Lalu yang kelima ada asas kenormatifan. Jadi asas kenormatifan ini nanti kita suatu proses dari konseling ini sendiri, dari waktunya, terus tahap-tahapannya. Jadi intinya semua yang terjadi di konseling ini. Nah, gimana Mas? Ada yang ditanyain lagi tentang konseling? Sejauh ini lumayan paham. Lumayan paham ya. Jadi oh iya, saya udah bicara panjang lebar. Kenalkan, nama saya Dani Agus Setiawan. Nah, jadi di sini saya sebagai konselor Mas Abdillah. Nah, gimana kalau sekarang saya minta Mas Abdillah mulai menceritakan gimana keluhannya, apa masalahnya gitu. Jadi saya ini pengen, kan udah lulus SMA nih, pengen lanjut kerja karena lihat ekonomi keluarga saya yang agak kurang gitu. Jadi saya pengen kerja daripada kuliah gitu. Tapi orang tua tetap menuntut buat kuliah, padahal saya tahu sendiri kondisi ekonomi lagi nggak stabil. Itu permasalahannya. Jadi kesimpulannya itu Mas Abdillah mau tidak mau harus mengikuti ini ya, kemauan orang tua untuk kuliah. Iya. Padahal Mas Abdillah sendiri tahu tuh keadaan ekonominya gimana di dalam keluarga dan ingin bekerja gitu ya. Iya. Nah, jadi mungkin ya maksud dari orang tua Mas Abdillah ingin Mas Abdillah kuliah ini supaya nantinya gimana ya? Nantinya wawasan Mas Abdillah dalam dunia kerja ini akan bertambah gitu. Jadi lebih banyak teman. Nah, banyak teman ini bisa jadi nantinya teman ini bisa jadi apa ya, untuk jadi membantu Mas Abdillah dalam mencari pekerjaan gitu. Mungkin ya
itu sih yang diinginkan oleh orang tua Mas Abdillah gitu. Ya nggak tahu juga sih, saya juga masih bingung gitu kalau bayar kuliahnya gimana dan lain-lain. Kalau bayar kuliah ya, bayar kuliah itu kita sebenarnya bisa loh. Kita kan posisi udah lulus SMA nih, udah maksudnya udah nggak pelajar yang terikat dengan sekolahan. Nah, jadi kan banyak sih orang yang kuliah sambil kerja tuh bisa, atau kita nyari beasiswa. Nah, nyari beasiswa banyak kok, beasiswa gitu dalam hal pendidikan gitu saat kita kuliah banyak kok. Ya saya baru tahu kalau misalkan di itu banyak itunya apa beasiswa gitu. Nah, jadi saya kan udah jelasin tuh kemauan apa namanya orang tua Mas Abdillah itu sebenarnya gimana, dan kalau misal yang ditakutkan Mas Abdillah ini masalah ekonomi, bisa kok kita itu kuliah sambil kerja atau kuliah mengambil beasiswa gitu dari PT apa bank, maksudnya atau beasiswa dari pihak bank gitu banyak kok. Nah, jadi menurut Mas Abdillah nih masih gimana menurut Mas Abdillah ini? Ya nanti coba itulah, kayak udah ada sedikit gambaran gitu buat kuliah, tapi nanti coba saya omongin lagi sama orang tua. Nah, kan udah tahu semuanya kan. Nah, jadi kalau di perkuliahan ini nggak se apa ya, nggak serumit yang Mas Abdillah pikirkan gitu. Ada masalah lagi atau apa gitu yang belum terpecahkan? Ya udah sih sementara ini, tapi kalau misalkan nanti setelah ngomong sama orang tua, kalau emang ada kendala lagi nanti saya kesini lagi. Iya. Jadi ya itu sih, kalau kuliah nggak gimana ya, nggak harus punya duit banyak gitu, nggak harus. Kuliah bisa sambil beasiswa gitu, bisa kok. Jadi ya semoga aja nantinya Mas Abdillah ini bisa kuliah sambil kerja atau kuliah dapat beasiswa gitu, biar meringankan keadaan ekonomi orang tua. Nah, udah sih gitu aja. Mungkin pertemuan kita ini kita cukupkan ya. Iya. Soalnya saya ada janji sama teman. Oh iya, nggak apa-apa. Udah Pak, saya makasih ya udah bantu. Oh iya, makasih ya. Ya, Nanti kalau misal ada masalah lagi kesini aja nggak apa-apa. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.